cek. Oke. Ya. Halo. Halo. Aman? Sip. Hati? Saya? Saya, iya bener. Oke, halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu Cici. Ibu Tati. Sudah. Oh, udah nyala. Udah merah. Oh. Kurang naik. Oh, kurang naik ya? Oh, di Halo? Halo? Oke. cek. Aman, bro? Nggak bisa join YouTube-nya? Karena closing. Hah? Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dalam seminar kita, ngobrol-ngobrol kita, webinar kita, apapun itu namanya ya. Malam hari ini dengan tema kita yaitu strategi G2 Business Fashion. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama dengan dua perempuan hebat dan juga cantik dan Masya Allah luar biasa sekali. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari mereka. Saya didampingin oleh host, moderator, kece. Wah, ada Ibu Eti Soraya atau Mbak Eti saya panggilnya enak ini. Mbak Eti atau Ibu? Eti aja Eti ya. aja ya, oke. Dengan Eti Soraya yang akan mendampingi saya untuk kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya, seseorang yang sangat inspiratif sekali. Tadi sempat banyak beberapa kali kita ngobrol-ngobrol. Aktivitinya selain berbisnis, banyak kegiatan sosial yang juga beliau laksanakan dan itu nggak diekspos loh. Ya, jadi betul-betul sangat inspiratif sekali. Beliau adalah Ibu Tati Hartati atau Ibu Cici selaku pendiri dari Dennis Collection. Assalamualaikum, selamat malam Bu Cici. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya, sehat ya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya Bu Cici, sama itu juga kita akan nanya-nanya sama beliau ya Ti ya. Iya. Gimana sih bisnis yang dikembangkan oleh seorang Ibu Cici yang sekarang sudah berkembang luar biasa sekali. Namun sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan, yaitu nanti akan ada informasi dari rekan-rekan Intiland yang akan disampaikan oleh tim kami, ada dari Project Praxis dan juga dari Project The Rose Bay. Nah, untuk yang pertama, kita akan menyimak informasi terlebih dahulu dari Praxis, dari The Rose Bay ya, dari The Rose Bay dengan Ibu Elita. Silakan Ibu Elita. Oke, sembari menunggu nih, nanti juga kita ada giveaway ya. Iya, jadi Apa yang nih, paling menarik di sini, Bu Cici akan memberikan kepada teman-teman yang sudah stay tune dengan door prize, yaitu door prize yang bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri ya Bu ya. Karena produksinya ada berapa variasi Bu? Kalau misalnya ini. Ada berapa variasi Sambil- ya? Banyak banget variasinya ya. Mulai. pemenang, Iya. maka kami akan menyediakan hotline untuk pemenang itu memilih produk apa aja yang dia inginkan sesuai dengan yang kita punya. Oke, size-nya, Ingat, ukuran nanti yang mau dipilih ya. ya biar dipakai soalnya. Betul sekali. Biasanya kalau kita dapat ke hadiah baju itu suka kendalanya, ya kekecilan, ya kegedean gitu ya. Iya, jadi tetap aja terus stay tune ya teman-teman yang sudah gabung, terima kasih banyak karena di sini kita yakini banyak sekali insight-insight dari Ibu Cici Ya. dengan perjalanannya selama 25 tahun itu tidak mudah Tidak mudah. sekali. Insya Allah. Dan pasti nanti akan ada door prize itu. Betul sekali. Ya kan, Dimas. Jadi tetap aja stay tune terus karena kita juga akan ada informasi-informasi itu ya. Betul sekali. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Cici panjang lebar, saya rasa banyak yang pengen tahu nih perjalanan karir beliau. Terlebih dahulu kita akan tergabung dengan rekan saya, Ibu Elita Josephine, untuk memberikan informasi mengenai produk The Rose Bay. Silakan, Bu Elita.
Ini untuk foto-foto show unitnya The Rose Bay. Kita ada show unit baru ya di unit A205 untuk tipe 2 bedroom standar. Saat ini sampai dengan Agustus 2021 untuk mendapatkan PPN 0% untuk setiap pembelian unit The Rose Bay tipe 2 bedroom luas 75 meter dan 79. Selanjutnya dengan Praksis Apartemen dengan Bapak Leonardo. Ya, selamat malam. Setelah tadi kita mendengarkan presentasi dari produk Intiland di Surabaya Barat, sekarang kita beralih ke produk Intiland di Surabaya Pusat, tepatnya di Jalan Sono Kembang, Surabaya. Untuk Praksis sendiri adalah super blok, di mana untuk Praksis sendiri kita adalah super blok di mana ada hotel, apartemen, dan semuanya menjadi satu. Jadi kita akan melihat keunggulan dari Praksis. Pertama, karena lokasi di CBD pusat kota Surabaya. Seperti Bapak dan Ibu lihat, Praksis dikelilingi salah satunya adalah mall, ada TP Plaza Surabaya, ya, Grand City juga dekat. Kalau di TP hanya 5 menit saja. Sedangkan kalau untuk rumah sakit dekat dengan rumah sakit Siloam cuma 2 menit. Ya, kemudian untuk sekolah juga ada dekat dengan UNER juga dekat dengan Universitas Widya Mandala cuma 4 menit. Juga dekat dengan transportasi stasiun Gubeng juga di Bandara Juanda. Kedua, keunggulan Praksis adalah mixed use building, di mana waktu untuk keluarga bisa lebih banyak karena tempat kerja, restoran, kemudian tempat tinggal itu hanya di satu tempat saja. Jadi bisa menghemat waktu, selain menghemat waktu juga biaya juga tenaga. Kami juga memiliki 18 lantai hotel, juga ada multifunction hall, ya, juga ada parkir. Kita punya 3 lantai basement parkir, dan kita punya parkir juga tiap lantai untuk kantor juga. Nah, ini adalah entrance untuk Praksis sendiri. Ada
pintu masuk, yaitu bisa lewat Intiland Tower, bisa tembus ke area Praksis, kemudian lewat Jalan Sono Kembang, dan juga bisa lewat Jalan Kayun. Juga pintu keluarnya juga bisa lewat Kayun maupun bisa lewat Sono Kembang. Jadi kami juga punya 2 area drop off, yaitu drop off apartemen, juga drop off-nya office dan retail. Ini adalah foto di mana ini adalah drop off office area dan akses eskalator menuju ke office. Dan ini adalah office Praksis. Kami punya 4 lantai. Office ini di mana merupakan salah satu potensi sebagai market ya untuk sewa maupun beli unit apartemennya Praksis. Dan ini adalah area komersialnya di mana sudah buka, ada beberapa restoran, ada Ono Cafe, ada Pitus yang nanti akan segera buka, ada restoran The Sora ya. Kalau di Pitus ini ada restoran di Surabaya Pusat, di Surabaya Barat, kemudian buka di Surabaya Pusat. Juga ada Sim Corner yang sudah buka, sudah beroperasi. Ini adalah foto dari drop off Praksis apartemen ya. Kami sudah banyak juga yang dihuni maupun disewakan. Ini adalah fasilitasnya, juga ada gym, ada swimming pool. Kemudian ini adalah salah satu unit yang kami tawarkan untuk Bapak dan Ibu, yaitu 2 bedroom compact dengan luas 59 untuk harga yang kita kasih malam ini adalah harga 1.446.900.000 rupiah. Nah, ini adalah beberapa foto yang saya bisa tunjukkan Bapak dan Ibu. Ini adalah layoutnya 2 bedroom compact luas 59. Ini adalah layoutnya 2 bedroom standar luas 85. Jadi yang ini adalah 2 bedroom yang lebih besar daripada luas 59. Nah, ini adalah gambar dari 2 bedroom standar untuk luas 85. Ini adalah dining room-nya dan pantry-nya. Nah, selain itu keunggulan Praksis juga memiliki potensi market sewa yang besar. Karena memiliki potensi sewa yang besar, kita kerjasama dengan Travelio, di mana Travelio mempunyai market pasar untuk cari sewa. Sehingga kalau Bapak dan Ibu misalkan beli, tidak perlu pusing lagi, tidak perlu bingung untuk mencari penyewa apartemen. Jadi bisa langsung disewakan. Nah, pada malam hari ini saya menginfokan bahwa kami apartemen Praksis mulai dari 890 juta. Dan service charge-nya yang sudah berjalan adalah 20.000 per meter persegi. Kita juga ada promo bunga 3,75% fix 3 tahun dengan BCA. Juga untuk gimmick yang kita tawarkan adalah PPN 0%. Dan harga ini sudah termasuk furniture dan elektronik. Juga kita kasih bonus emas 25 sampai 50 gram. Untuk pembayarannya sangat mudah, bisa secara cash, bisa in-house ke kita, developer tanpa bunga, juga bisa KPA Bank. Bank yang kerjasama juga banyak, ada BCA, ada CMB Niaga, NSB, serta yang banyak lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan, jadi kita mempunyai gimmick, bisa dipakai sendiri maupun Bapak kalau dan Ibu kalau mau berinvestasi di apartemen kami bisa. Jadi kami tawarkan ada program khusus yaitu namanya garansi income 3 tahun, di mana misal kalau Bapak dan Ibu beli apartemen di kita, kemudian Bapak dan Ibu tidak perlu pusing untuk memikirkan sewanya. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu sewakan selama 3 tahun, profit sewa 3 tahun akan kita langsung berikan di awal. Dan kita potongkan di harga jualnya. Setelah 3 tahun baru akan kita serah terimakan unitnya. Berikut perhitungannya, jadi harga sekarang adalah 2M 67 juta dengan harga garansi income itu menjadi 1.446.900 dan
kita potong lagi dengan PPN 10%, yaitu menjadi 1,315.364.000. Dengan DP 20% diangsur 4 kali, harga cicilan 65.768.200, Bapak dan Ibu dengan KPR BCA, kita ada bunga promo, untuk cicilan 10 tahun kurang lebih 10,5 juta, 15 tahunnya kurang lebih 7,6 juta. Harga tersebut sudah termasuk furniture dan elektronik sama seperti yang unit saya tunjukkan tadi pada foto sebelumnya. Jadi kita isi seperti itu, komplit. Dan serah terimanya nanti di tanggal 31 Desember tahun 2023. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita akan kasih juga free biaya pengalian 1 kali dalam masa rental garansi. Misal kalau Bapak dan Ibu tidak mau berinvestasi, kalau mau dipakai sendiri, kita juga menyediakan program khusus, yaitu harga promo, di mana harga promonya itu menjadi 1.591.590, kita potong PPN 0%, PPN-nya jadi 1.446.900. Jadi angsurannya dengan DP 20% dicicil 4 bulan, per bulan Bapak dan Ibu bisa membayar 72.345.000, kemudian langsung KPA Bank BCA, 10 tahunnya juga sama, kurang lebih 11,5 jutaan, 15 tahunnya kurang lebih 8,4 jutaan. Dan harga tersebut Bapak dan Ibu tinggal masuk aja ke unitnya, sudah termasuk furniture dan elektronik. Jadi setelah KPA-nya sudah di ACC Bank, Bapak dan Ibu bisa langsung menempati unit tersebut. Nah, kami juga ada open house bila Bapak dan Ibu tertarik, kemudian mau lihat unit kita, terus apa yang nanti Bapak dan Ibu mau lihat semuanya, detailnya, apa yang elektroniknya mau dikasih, kemudian interiornya bagaimana, Bapak dan Ibu bisa datang langsung, kita open house Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan bawa undangan ini bisa ada voucher range market hingga 1 juta rupiah. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih, akan saya serahkan kepada Ibu Elita. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga tadi tidak terdengar suaranya. Ini saya akan menjelaskan tentang apartemen di Surabaya Barat. Tadi Pak Leonardo sudah menjelaskan di Surabaya Pusat. Ini sekarang saya menjelaskan tentang The Rose Bay Apartment di Surabaya Barat. Lokasinya dia di kawasan prestisius di dalam area perumahan Graha Family. Seperti Bapak Ibu lihat, tema kita itu adalah time to buy, time to invest. Jadi saat ini adalah Bapak Ibu saatnya untuk membeli, saatnya untuk berinvestasi. Kenapa? Karena sekarang ada program bebas PPN 0%. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membayar PPN-nya saja, tidak perlu Bapak Ibu cukup membayar harga unitnya saja, tidak perlu membayar harga PPN-nya. Jadi saat ini manfaatkan hingga sampai akhir Agustus 2021 kemudahan dari pemerintah ini ya untuk memiliki properti Bapak Ibu semua. Nah, untuk lokasi The Rose Bay dia terletak di Graha Family Block W. Seperti Bapak Ibu lihat, dia yang di kotak berwarna pink atau fuchsia. Dia berdekatan dengan rumah sakit, ada supermarket, ada juga sekolah, dan dia berhadapan dengan Roka Sport Club, tempat fitness untuk bagi para penghuni Graha Family. Nah, untuk The Rose Bay memiliki 7 blok, ada blok A, B, C, E, F, G, dan H. Nah, untuk konsepnya kita adalah apartemen low-rise residence, karena ketinggian satu buildingnya hanya maksimal 8 lantai, dan per lantainya hanya sekitar 6 unit saja, jadi sangat-sangat private dan juga eksklusif. Ini seperti Bapak Ibu lihat, dia blok A dan B 8 lantai, blok C dan E-nya 4 lantai, blok F-nya 5 lantai, blok G-nya 8 lantai, dan blok H-nya 4 lantai. Nah, ini untuk luasan terkecil, kita ada 2 bedroom standar,
dengan luasan 75 meter, view-nya menghadap ke perumahan Graha Family atau menghadap ke jalan. Nah, ini untuk tipe paling besar, 3 bedroom corner, seperti Bapak Ibu lihat, dia balkonnya 2 sisi, jadi pencahayaannya dan sirkulasi udara lebih maksimal. Dengan luas 138 meter persegi. Untuk fasilitasnya kita ada jogging track, ada juga swimming pool, ada gym, terus di lokasi The Rose Bay kita ada juga jasa housekeeping service dan juga laundry service. Terus juga kita ada dedicated parking, concierge-nya 24 jam, jadi sangat-sangat nyaman untuk bagi Bapak Ibu untuk tinggal di area The Rose Bay ini. Untuk foto show unit kita yang terbaru, 2 bedroom luas 75, ada di unit A205, tipe 2 bedroom standar. Ada juga show unit baru kita di unit A206, tipe 2 bedroom deluxe dengan luasan 79 meter persegi, ini view-nya menghadap ke kolam renang atau ke arah fasilitas. Nah, ini untuk ilustrasi pembayarannya, saya kasih unit yang paling murah, yaitu harganya mulai start 2M, itu harganya sudah kita potong PPN ya, tapi masih kita kasih tambahan diskon lagi 5%, harga menjadi 1,9, dengan cara bayar DP-nya 10% dicicil 2 kali, nanti setelah itu bulan ketiganya Bapak Ibu bisa langsung masuk bank, atau bisa dibayar juga secara cash. Ini asumsi bunganya saya pakai dengan promo bunga BCA sebesar 3,75% fix 3 tahun, cicilan KPA-nya selama 10 tahun sebesar 17 jutaan, dan selama 15 tahun kurang lebih sekitar 12 jutaan. Jadi sangat-sangat terjangkau bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki hunian di kawasan Graha Family, kawasan eksklusif di Surabaya Barat, ini saatnya untuk kalian untuk membeli. Nah, ini untuk program kita. Jadi kita ada promo untuk setiap pembelian unit The Rose Bay itu bisa mendapatkan hadiah emas 25 hingga 50 gram dengan penawaran bunga spesial kerjasama dengan BCA, yakni 3,75% fix 3 tahun, dan promo ini bebas PPN 0%. Jadi Bapak Ibu untuk membeli unit The Rose Bay dengan tipe 2 bedroom luas 75 dan 79 meter tidak perlu membayar PPN sama sekali, hanya membayar harga unitnya saja dari bulan Maret ini hingga Agustus 2021. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti mungkin bisa tulis di chat, nanti akan kita bantu jawab, dan juga mungkin bisa menghubungi nomor telepon yang tampil di layar ini ya, mungkin untuk menanyakan produk kita lebih jelas. Nah, sekarang saya kembalikan ke Mas Dimas. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Elita untuk informasinya. Oke, rekan-rekan, tadi sudah kita mendengarkan informasi properti atau peluang investasi. Nah, apa sih hubungannya kita ngobrol masalah kiat jitu untuk bisnis fashion dan juga ada informasi mengenai properti? Tentunya ada. Artinya apa? Kita nanti hari ini akan belajar kiat-kiatnya bagaimana kita bisa develop bisnis kita, skill kita di fashion. Betul. Kalau kita sudah sukses, kita Ya. bisa seperti Ibu Cici contohnya, Ya, amin. berarti kita harus punya tabungan. Ya. Kita berinvestasi di banyak bidang, salah satunya mungkin properti, Ya. gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Cici, kita ada informasi yaitu berupa video profile mengenai program PPN 0%. Ini dia videonya. Iya, oke, baik. Itu tadi informasi mengenai program PPN 0%. Saat ini pemerintah sedang menstimulasi perkembangan banyak industri usaha ya, salah satu juga properti dengan adanya PPN 0% tadi. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Berikutnya juga akan reminder, nanti kita akan ada banyak sekali hadiah. Kita ada voucher dari Park West untuk 3 orang pemenang, masing-masing senilai Rp100.000. Juga ada voucher dari OVO untuk 2 orang pemenang senilai masing-masing
Rp250.000 dan juga ada spesial dari Ibu Cici dari teman-teman dari Dennis Collections. Nah, spesialnya apa? Karena spesialnya bagi Anda rekan-rekan yang nanti mendapatkan hadiahnya boleh request sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan supaya bermanfaat. Gitu. Baik. Supaya pas. Iya, betul sekali. Baik, rekan-rekan sekarang yuk kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu Cici, dengan Eti ya. Kita akan ngobrolin mengenai tema kita hari ini yaitu strategi Jitu di bisnis fashion. Mungkin dari Eti silakan kalau Iya. Sebetulnya jadi kalau untuk tema yang malam hari ini itu memang sangat-sangat menarik gitu ya. Setiap temanya kita tiap bulannya selalu memberikan yang berbeda dari yang lain-lainnya. Dan untuk malam hari ini kesempatan yang luar biasa karena biasanya Ibu Cici ini luar biasa mobilitasnya. Sibuk banget ya. Ini dengan kepadatan jadwalnya akhirnya terima kasih Bu Cici kita sudah diberikan waktunya untuk malam hari ini dan berbagi juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di Zoom kami dan nanti kalau misalnya mau ditanyakan silahkan langsung menanyakan. Dan pertanyaan pertama nih Bu Cici, dengan 25 tahun ini bukan waktu yang singkat gitu kan. Kalau misalnya boleh cerita sedikit Ibu dari awal itu tadi saya sempat waktu ketika diskusi itu nggak langsung kalau orang Jawa bilang tuh mak bedudu gitu langsung yang paling kalau rumah Dennis tuh paling orang pasti yang lebih ke fashion anak dan lalu juga akhirnya bisa sarimit mulai dari dan itu momen banget ya Bu ya waktu itu gitu. Boleh cerita sedikit nggak Bu gimana perjalanannya dari awal sampai akhirnya mendapatkan momen itu? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya pada malam hari ini. Dan terus terang saya juga bahagia karena pada malam hari ini saya tiba juga waktunya tadinya mau pensiun sekarang berubah lagi. Semangat lagi ya Bu. Semangat lagi. Ini hikmah pandemi. Hikmah pandemi. Ternyata pandemi itu membuat orang juga merubah niat karena merasa terpanggil untuk semangat dan kembali bermanfaat. Pada awalnya usaha saya ini berasal dari passion sebenarnya itu. Passion ya. Dengan fashionnya. Nah di situ memang saya itu lahir dari keluarga yang sederhana terus terang. Ayah dengan 6 anak. 6 anak. Pegawai negeri pula. Tentunya bisa membayangkan kami semua hidup sederhana, namun alhamdulillah orang tua itu memberikan kebebasan dalam hal berkreasi. Saya dengan kesederhanaan itu sejak kelas 4 SD akhirnya sudah bisa membuat pakaian saya sendiri. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu. Jadi kelas 4 itu saya karena ingin pakai baju yang keren seperti yang ada di serial TV itu saya dibolehkan sama ibu saya ngotak-ngatik mesin jahit satu-satunya. Jadi saya berusaha mempelajari ininya, polanya dari kakak saya yang kebetulan ya bukan kebetulan ya sekolah di SMKK jurusan busana. Jadi saya pengen buat blazer, saya pelajari itu polanya, kemudian saya coba sendiri, alhamdulillah yaitu sejak kelas 4 SD sudah pakai bisa baju buat sendiri. Kemudian ketiga SMP saya sudah bisa menerima pesanan seragam teman-teman saya. Jadi mungkin itu berangkat dari keinginan kuat pakai baju biar bisa keren, bisa fashionable, namun dari kesederhanaan. Dari situ saya kelas 2 SMP ditantang sama teman untuk membuat blazer. Jadi blazer itu kan sesuatu yang termasuk pakaian yang cukup rumit dalam pembuatannya, namun saya nggak kalah akal. Blazer yang udah tua punya jas punya ayah saya bongkar, terus saya jahit kembali dan akhirnya saya kelas 2 SMP bisa membuat. Kelas 2 SMP Bisa mulai membuat. Ya, karena dari sejak kelas 4 SD sudah mulai ini ya. Saya bersyukur sekali sejak itu ya terus keinginan membuat apa-apa terima jahitan sampai jam 2 malam itu dengan semangat saya kerjakan. Sampai suatu hari saya sempat tertusuk mesin ya. Mungkin karena udah lelah. Iya udah mulai capek. Antara pikiran dan fisiknya udah ini ya.
Tapi ya alhamdulillah saya syukuri semua kesederhanaan dan semua perjuangan itu berbuah akhirnya di usia kurang lebih 25 tahun waktu itu saya menikah di Bandung dan dibawa suami karena harus hijrah sebagai pegawai negeri di BPKP Surabaya. Pergilah saya dengan membawa mesin jahit satu. Oh, modal awalnya satu mesin jahit ya Bu ya. Jadi nggak ketinggalan ya Bu ya, mesin jahitnya ikut ke bawah. Ikut ke bawah. Itu terlintas aja gitu ya Bu ya. Ini karena itu apa ya, mainan saya itu, kesayangan saya. Soalnya dari Bandung Surabaya nggak tahu nih orang-orang Surabaya ini area-area Surabaya 20 waktu 25 tahun tuh seperti apa gitu ya. Takut nggak punya temen gitu kan mungkin ya Bu ya. Pokoknya itu ya selain saya siap menjadi istri, tapi itu mainan dan kesukaan saya bawa. Nah, itu ketika momentum Ibu ke Surabaya, berhijrah ke Surabaya dengan suami, bawa mesin jahit tujuannya untuk temen ya, itu ya, buat temennya Ibu supaya apa ya? Karena kita nggak ngerti di Surabaya mau ngapain, ya, mungkin betul. Ibu, ya kan? Tidak ngerti, saya masih suatu dunia yang gelap Surabaya itu. Betul. Nanti di sana seperti apa? Jadi akhirnya mesin jahit itu menjadi teman, dan itu apakah mesin jahit tadi menjadi alat pertama yang membuat Ibu menciptakan Dennis Collection tadi? Betul sekali. Luar biasa. Jadi sampai sekarang masih ada mesin itu, sangat legendaris bagi saya, meskipun udah rusak ya. Tapi itulah mesin pertama terjadinya. Jadi prasasti dong tadi Bu. Nanti dikotakin kaca itu loh Bu, dikotakin kaca. Ada tulisannya Bu, dari tahun berapa gitu Bu. Insya Allah ini saya simpan, nanti mungkin suatu saat punya museum, akan saya pajang sebagai prasasti. Prasasti, iya, sebagai motivasi. Oke, ketika memulai bisnisnya nih Bu, kalau saya penasaran sekali. Kan Ibu sudah di Surabaya menjadi seorang istri gitu kan, mendampingi suami gitu kan. Apa yang membuat Ibu akhirnya berpikir, oke, saya mau punya bisnis? Itu apa Bu? Oke. Pada waktu itu tahun 1996. Jadi udah berapa tahun ya? 96 itu 20 berapa ya? 25 tahun. 25 tahun. Nah, Masya Allah. Hitungnya lama kita ya. Padahal udah jalan-jalan 20 tahun. Jadi memang kalau saya ingat-ingat, memang bisnis itu harus dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Ya, saat itu, waktu itu saya ngontrak di Kertajaya Gang 1. Okay. Saya ingat sekali, di situ banyak sekali masjid-masjid yang di situ ada pengajian anak-anak. Ya, waktu itu sangat berjamuran, maksudnya itu sedang marak-maraknya metode Iqra. Jadi anak-anak pada belajar ke TPA, TPQ, RA itu untuk belajar metode Iqra, dan saya sendiri juga waktu di Bandung sebagai salah satu tutornya. Dan saya melihat, loh, anak-anak ngaji itu loh nggak ada bajunya, belum ada penyedia busana muslim yang keren. Biasanya dipakaian baju sama ibunya ya seadanya aja, kaos tangan panjang atau apalah, pokoknya bisa ke masjid dengan kerudung yang masih sangat konvensional. Pokoknya belum ada produsen busana muslim yang menyediakan kebutuhan untuk mengajinya anak-anak. Saya langsung gini, yes. Saya kan sebelum menikah juga pernah jadi tutor dan pernah ngajar di tempat saya tinggal di Cimahi itu. Saya melihat demikian juga. Akhirnya saya tuh gini, gimana caranya saya harus membuat busana muslim yang untuk anak-anak yang layak untuk ngaji, tapi harus keren biar mereka kelihatan sifat anak-anaknya ceria. Jangan dipaksain pakai baju ibunya, jangan dipaksain pakai kerudung ibunya, kan nggak cocok gitu. Kasihan. Akhirnya saya tuh buatlah desain yang saya mengacu pada baju-baju anak yang keren menurut saya. Jadi kalau misalnya kita sempat lihat itu di tempatnya produksinya di rumah Dennis itu ya, mungkin teman-teman juga yang di sini juga pernah beli salah satu baju-baju untuk anak-anak itu pasti ada ciri khasnya ya Bu ya. Ciri khasnya itu ada bentuk bunganya, jadi memang anak kecil banget kan, ceria, warna-warnanya. Karena saya sangat sedih. Anak-anak tuh punya hak, katanya para ahli juga, diberikan pakaian yang layak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga aura anak-anak cerianya keluar. Terus langkahnya juga leluasa bergerak. Jadi saya harus menampilkan anak yang ceria dengan pakaian yang nyaman, tentu bahannya juga jangan dipaksakan bahan ayah ibunya atau ibunya yang panas gitu ya. Jadi harus saya sesuaikan. Akhirnya ketemulah pakaian busana muslim anak Dennis, mudah-mudahan yaitu temuan baru kalau waktu itu. Jadi saya itu kalau aqua itu kan air mineral. Jadi Dennis itu
apa namanya penemu baru busana muslim anak yang pionirnya lah ya Bu ya. insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau berbicara pionirnya itu kan Bu, awal-awalnya pasti juga nggak mudah untuk masuk langsung ke pasar. Betul sekali. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang Betul kenapa sekali. sih harus spesifik atau dulu mungkin ya, kenapa sih harus toh bajunya sama kok, anak aja nggak perlu misalnya gitu. Nah, strategi apa gitu ya kalau ketika kita bicara tentang branding juga nih, branding yang mungkin dulu belum sebebas atau seterbuka sekarang informasinya. Iya betul. Nah, ini gimana Bu untuk Iya. Nah, Mas, udah tahu kan pasti dibutuhkan ya. Betul. Iya. Anak-anak biar nanti ibu-ibunya carinya nggak usah bingung-bingung, ada penyedianya kan. Iya. Seperti kalau seragam sekolah kan udah ada waktu Betul. itu. Kalau busana muslim anak belum ada. Belum ada. Saya cek di mana-mana, mau di Dep Store, department store atau di tempat lain di mana nggak ada. Aduh, gimana caranya? Semua biar tahu. Akhirnya saya yaitu menemukan apa namanya? Caranya konvensional. Saya datengin satu-satu ke pasar Atum, ditolak. Ke pasar karena Turi. waktu itu ditolak karena tidak ada kebutuhan itu gitu. Waktu itu pasar Turi mengiranya yang di situ gitu ya. Iya betul sekali katanya. Ini barang apa? Siapa yang mau beli? Mereka bingung lihat busana muslim anak saya tuh. Berarti secara teorinya saya segmentasi pasarnya kurang pas kalau ke pasar Atum. Kemudian lari juga ke pasar Turi. Sempat juga siapa? Rata-rata kan orang Indonesia biasanya menjual tuh sesuatu yang udah laku Yang ya. sudah laku, yang Kalau udah barang dikenal. baru rata-rata kurang minat. Ya saya dengan keringat bercucuran menawarkan tuh deg-degan, ditolak ya sudah. Tapi alhamdulillah suami tenang katanya. Nanti kita nemuin yang pas tempat memasarkan. Akhirnya tibalah di sebuah butik busana muslim di Surabaya yang paling terkenal di Duku Kupang. Itu saya masukkan ke situ, itu baru ngeh. Karena orang muslim cari busana muslim ibu ayahnya di situ. Iya. Jadi anak-anaknya pun tentunya juga Cari di situ cari juga. di situ. Jadi tempat yang pas memasarkan. Sekarang enak ada online ya. Dulu door to door ya. offline, betul. Keliling. Jadi saya keliling sana kemarin ditolak, tapi Iya. alhamdulillah yang ketiga kalinya ini ke Masuk ya, diterima. butik busana muslim diterima. Jadi waktu itu Bu Cici ada sebuah kekhawatiran juga gitu ya Bu ya ketika Sangat, saya juga kan basicnya bukan pedagang. Dulu Iya. di Bandung itu juga seorang karyawan di perusahaan farmasi saya ini, tapi terima jahitan gitu ya karena hobinya itu. Akhirnya Allah mungkin kasihan sama saya juga udah dengan usaha ya Bu ya. keluh kesah. Tentunya Betul. dengan usaha. Akhirnya tembuslah di pasar di butik busana muslim. Oke. Sejak itu sangat momentum bagi saya, sangat berbahagia sekali produk saya diterima. Repeat dan akhirnya sampai Sekarang. sampai Sampai sekarang luar biasa sih. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga sih. Deniz Collection atau Deniz ini tuh diambil dari nama siapa sih? Bu? Nah, ini dia. Memang setiap orang tuh pasti ada story-nya. Pasti ya. ada historinya, Iya. betul. Kita penasaran pengen tahu nih Bu. Nah, saya itu termasuk orang yang senang afirmasi atau Oke. orangnya senang menghayal, tapi bukan halusinasi ya. Bukan halu ya. Terbukti Senang. soalnya 25 tahun nggak halus Jadi Ibu. sukanya gini, waktu saya kerja di farmasi itu belum punya suami loh, jodohnya aja belum tahu siapa. Tapi saya udah bercita-cita kalau punya anak, nanti kalau misalnya perempuan namanya ini, ya itu namanya Danis. Deniz. Kenapa Danis? Karena saya sangat terinspirasi oleh tokoh yang namanya Denis pada film serial TVRI waktu itu satu-satunya, Keluarga Huxtable. Oh, Hastable. Iya. Iya. Saya Itu? nonton. Iya betul, saya juga senang. Bill Cosby. Bill I Cosby. see. Nah, oke, kayak umurnya kelihatan kita ngomong Bill Cosby udah ini. kebayang ya. Alhamdulillah nyambungnya sama Mas Dimas ya. Padahal paling usia kita muda. kan berbeda. Nah, yang namanya Denis itu anaknya keluarga Stable yang sangat amat fashionable menurut saya. Dia tuh menurut saya tampilannya, kan saya senang baju, Iya. bajunya inspirasi sekali. Dan ya Allah, saya tuh gini seneng banget, nanti saya kalau punya anak mau tak dandanin seperti itu, pakai baret gitu ya, pakai rok kotak-kotak Scotland, terus Lucu-lucu pakai gitu. boot, pokoknya lucu lah. Menurut saya itu keren banget ininya, fashionnya. Terus juga udah gitu, namanya keren juga. Tapi kalau saya orang Indonesia, itu kan Denis, Iya. Denis ya. Kalau saya Danis saja, karena ternyata di Al-Quran Danis itu inilah wanita. Akhirnya
kok alhamdulillah Allah kabulkan anak pertama saya perempuan. Oh, Ya Masya sudah, Allah. saya sudah punya nama yang saya idamkan sejak sebelum ketemu jodoh juga. Ternyata afirmasi atau sebuah doa itu ternyata tidak sia-sia. Saya merasakan semua harapan kita tuh satu demi satu dikabulkan Allah. Ya, jadi apa yang menjadi keinginan buat mungkin di sini teman-teman yang sekarang masih lagi atau mungkin untuk proyeksi ke depannya gitu. Jadi apa yang sudah ingin apa? dan itu harus ditanamkan ya, karena sesuatu yang positif dan optimis ya Bu ya. Kalau bisa dicatat. Dicatat, Ingin suami betul. yang seperti ini, ingin anak nanti namanya ini, Iya. Akan ingin masuk. punya usaha ini. Dari sekarang nanti satu demi satu kita cross karena Allah kabulkan. Ya. Itu yang saya rasakan, Masya Allah, ya semuanya dari Allah ya. Betul, betul, betul. Dan saya tuh sempat mikir, duh Dennis ini namanya siapa Iya, sebenarnya gitu loh. betul. Dan unik juga Dan sih. saya baru tahu ternyata di sini untuk nama perempuan, untuk anaknya ibu juga ya. Iya, betul. Dia juga kalau anak saya kebetulan Bu laki-laki namanya juga ada Dennisnya juga. Elah, betul ya. Kadang Jadi- nyangkanya laki-laki ya. nama Iya Dennis betul itu ya. betul. Karena kan memang kalau kita ngomong dari falsafah nama nih, mungkin buat bapak ibu atau rekan-rekan yang juga nonton nih ketika mau bikin sebuah produk gitu ya, Iya. mau bikin sebuah brand gitu kan. Kalau kita jadi orang tua itu mungkin akan sama ketika mencari nama itu pasti pengen yang baik maknanya, gitu kan, gitu loh. Sama juga ketika mencari brand ya, nama brand itu seperti anak juga gitu ya Bu ya. Jadi Dan mengandung doa juga. Mengandung doa, Terus betul. saya jabarkanlah Danis itu. Saya buat D-nya dunia, A-nya akhirat, N-nya nantinya, I-nya insya Allah selamat. Amin. Amin. Ini luar biasa loh. Jadi memang apa ya namanya itu penuh dengan ya gitulah Ada maknanya di balik semua makna itu. harapan. Kan itu bebas-bebas aja, kita memang harapan tuh sebesar-besarnya. Nggak Iya. usah beli kok. ya. Dan Iya. yang kita harapkan juga pemilik alam semesta, wah insya Allah, Iya, insya amin, Allah. amin, Semoga amin. kita memantaskan diri untuk bisa terkabulkan semua itu. Wah, luar biasa sekali. Nah ini juga kalau misalnya saya lihat juga kan perjalanan 25 tahun pasti ada strategi dari segi promosi. Tadi setelah Ibu Cici ya dari satu tempat ke satu tempat yang lain akhirnya menemukan satu tempat yang menerima, yaitu memang toko Khusus. muslim waktu itu ya, toko muslim gitu ya. Nah untuk memaintainnya sehingga nasional dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada distributor dari Rumah Danis. Itu apa yang Ibu atau tim lakukan di Rumah Danis yang sangat fenomenal juga waktu itu di televisi ya Bu ya. Nah itu gimana Bu awalnya Itu, juga? Mbak Eti juga Mas Dimas, ternyata memang kita tuh harus terus belajar ya, Iya. nggak boleh cepat puas. Ketika saya masuk ke butik itu kemudian diterima, saya menerima tantangan dari pemilik butik, saya harus membuat 50 baju dengan 50 desain yang berbeda. Oke. Saya semangat. Katanya selesaikan dalam 2 minggu. Saya ibaratnya nggak sampai tidur pun saya Jabanin lah pokoknya. Iya, oke. Bayangin 50 tema, 50 baju, 50 tema yang 50 berbeda. tema. Alhamdulillah setelah saya berhasil, kemudian ini konsinyasi loh, waktu itu nggak Iya. dibeli. Nanti ibu dikabarin kalau barangnya sudah laku. Katanya 1 bulan kemudian. Nggak sampai 1 bulan, 2 minggu saya ditelepon habis semua. Masya Allah. Iya, iya, Saya luar bilang, biasa wah sih. berarti kerja keras saya tuh worth it banget, nggak sia-sia. Habis itu terus repeat, Ya. tapi akhirnya tetap kita nggak boleh puas. Suatu saat kita merasa kewalahan, Oke. sudah waktunya kita juga punya punya cara yang lebih baik daripada menjual direct selling, Iya, karena iya. permintaan semakin besar gitu. Akhirnya daripada saya habiskan waktu untuk mengurusin pembeli yang ke butik yang ke rumah hampir 24 jam itu, apalagi kalau mau lebaran pembeli. Oh, iya. Terus kapan saya mau konsentrasi pada desain? Akhirnya saya mengadopsi yang kala itu, saya tuh memang hidup di 3 zaman. Direct selling, kemudian yang keduanya multi level marketing. Multi-level Saya marketing. masuk ke dunia zaman multi level marketing. Aha. Saat itu saya harus ngikutin zaman, kalau enggak saya kepayahan. Nggak akan bisa maju usaha saya kalau hanya menjahit kemudian terima tamu sendiri, Iya, melayani iya, sendiri. Iya. Karena kita terbatas manusia, harus mengikuti perubahan. Akhirnya saya ikut dalam sebuah kajian multi level marketing. Saya pelajari untuk diterapkan di usaha saya. Dan itu Ngerti berhasil ya ya Bu? maksudnya? Saya Dari tahu. toko ke toko, Iya, iya. akhirnya sekarang terbalik, saya mencari teman-teman yang minat terhadap produk saya dan saya jadikan agen. Agennya. Ada agen besar, agen kecil gitu ya. Betul. Pengecer kita bagi kita buat sebuah
ini apa multi level marketing meskipun sederhana, disesuaikan dengan kemampuan saya. Setidaknya saya sudah menerapkan zaman kali itu. Betul. Betul nggak, Mas Dimas? Betul, dan itu juga sekaligus membantu perekonomian banyak orang kan. Nah, Bu? betul, semuanya terlibat itu Betul. mendapatkan keuntungan. Betul. Saya harus merelakan keuntungan, tapi saya kaki tangannya banyak. Banyak, betul. Jadi saya 3 zaman loh ini. 3 zaman betul. Dan sekarang zamannya zaman online juga. Nah, saya ini masuk zaman online akhirnya. Nah, Bu, saya penasaran. Berarti kan tadi Bu bilang nih, saya merelakan keuntungan saya, akhirnya tapi kan kaki saya banyak. Betul. Buat seorang Ibu Cici. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini lebih quantity yang besar itu bukan menjadi prioritas utama, Bu ya. Artinya quantity yang Keuntungan. yang kecil-kecil nih ya, artinya walaupun katakanlah nih kalau kita berdagang gitu ya, walaupun cuman batinya untungnya cuman 1.000 gitu kan, tapi kalau dikali 1.000 lagi, kali 10.000 lagi, itu lebih baik ketimbang saya hanya harus untung 1 juta, tapi hanya untuk sedikit dan sekali aja gitu ya. Dan capek sekali. Dan capek sekali, betul. Habis waktu. Habis waktu, bener. Betul sekali yang pembinaan Mas Dimas itu kan waktu zaman multi level itu kita tuh sebetulnya tidak akan berkurang profit, malah memperbesar profit dengan kaki tangan kita yang semakin banyak. Ada apa namanya tuh subagen ya, ada agen di atasnya lagi, ada distributor besarnya lagi. Betul. Merelakan itu dalam arti akan memberikan mengurangi keuntungan tapi akan menambah kaki tangan untuk pemasarannya. Kakinya banyak ya otomatis. Saya sampai 500 agen di seluruh Indonesia pada waktu itu. Bayangin Mbak Eti. Waktu 500 itu sampai 500 langsung saya kesleo nih. Nah itu gimana Bu caranya mempromosikan saking banyaknya itu? Nah gitu? ini hebatnya multi level, saya tuh sampai nggak tahu yang 500 itu. Saya hanya memegang distributor besarnya saja. Kita berkomitmen dengan 20 orang saja. Nah dari 20 itulah pintu membukanya 500 agen gitu. Oke. Jadi bukan saya loh. Jadi saya yang cukup 20 orang kami bersepakat, tapi 20 orang itu diberi kewenangan untuk membuka agen-agen di seluruh Indonesia. Gitu. Luar biasa sih. Zaman multi level, tapi kebayang kan ya sama Mbak Eti ya? Kebayang banget sih. Kebayang Bu, banget. ya. Dan Tapi ini itu juga sudah bisa berubah lagi zamannya sekarang. Modelnya mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau sekarang konsepnya apa, Bu? Nah ini mungkin kalau online itu saya bukan jagonya, tetapi Sudah perusahaan disiapkan. yang sedang belajar. Oke. Tapi alhamdulillah saya bersyukur apalagi di zaman pandemi kemarin yang 1 Iya. tahun ini ya, tanpa perubahan zaman ini yang Allah sediakan berupa dunia internet, dunia online, saya rasanya ya Allah sulit sekali berjualan itu kalau pakai cara yang lama. Alhamdulillah saya sangat tertolong oleh marketplace yang ada, oleh penjualan online. Sangat tertolong. Meskipun kita bukan termasuk pionir dalam dalam perdagangan online, tapi saya bersemangat mempelajari, kemudian mendalami, dan alhamdulillah saya malah menumpang kembali nol lagi menjadi perusahaan yang di dunia online itu baru belajar menumpang pada marketplace yang sudah ada, di antaranya nggak apa-apa saya sebut nama ya, misalnya Sofi selaku marketplace untuk fashion, dan alhamdulillah produk saya itu menjadi produk penjualan terbesar untuk busana muslim di marketplace-nya Sofi. Alhamdulillah, luar biasa loh, luar biasa banget. Nah, Eti juga pengusaha nih. Ya, Eti ini juga salah seorang yang juga. Tapi masih jauh lah ya, kalau dengan Masing-masing ini pasti punya kelebihan, kekurangan, punya bidangnya masing-masing nih. Kita ngomong fashion. Fashion ini kan gak cuma sekedar di baju ya, Bu ya. Ada juga Eti punya tas, keren gitu kan? banget tasnya. Dari tas Karyananya ini. Bagus ya, Bu, bangga. Saya juga punya, Bu. Bisa dinikmati oleh banyak segmentasi. Oke. Kita ngomong masalah industri fashion. Kalau dari Eti sendiri nih, sedikit lah kita menyambungkan ke dunia fashion. Kan saya yakin mungkin yang lain juga punya banyak ide-ide nih. Dari Bu Cici dapat ide masalah fashion baju, dari Eti mungkin dari tas. Gimana Ti? Apa yang bikin seorang Eti akhirnya mau juga untuk menekuni dunia fashion di bidang aksesoris nih? Ya, sebetulnya kalau dari saya sendiri sih karena ketertarikan untuk Indonesia ini culture-nya luar biasa gitu ya, dimana kita sebagai
orang Indonesia yang pastinya ketika kita ngelihat juga penduduknya banyak gitu, terus kenapa kita tidak bisa melakukan sendiri gitu, dan itu ada hubungan dengan local content. Saya memang suka sekali dari kecil gitu ya melihat apa istilahnya, kenapa sih harus beli di luar gitu, padahal kita sendiri bisa, dan ada ketertarikan ketika kita keluar negeri kita bisa bawa banyak oleh-oleh, bisa bawa banyak souvenir. Sementara kita sendiri di Surabaya ketika kita ingin keluar kota atau keluar negeri membawa souvenir khas dari Surabaya itu buat saya masih agak susah. Bingung apa yang mau dibawa. Nah ini harusnya gitu. kita coba untuk terus kita, ya memang butuh waktu ya, Betul. tapi saya yakin sih dengan mungkin nanti supportnya dari Rumah Denis juga gitu ya, membuat sesuatu yang Surabaya banget, karena saya lihat juga banyak sekali kayak gaya-gaya ukiran-ukirannya itu gitu, dan itu betul. ketika kita bawa gitu ya, mungkin buat anak-anak gitu Bu, gaya-gaya Surabaya itu yang jadi kayak ini iya kayak ponakan-ponakan saya gitu yang di Jakarta gitu, apa ya yang saya bawa nih buat gaya-gaya Surabaya, karena dia kan di Jakarta nggak tahu masih kecil, ketika Surabaya itu ya udah baju ini gitu ya, itu Surabaya banget misalnya gitu, dan itu sesuatu yang simple tapi ya itu Surabaya Jawa Timur lah seperti itu. Jadi kenapa saya join sama Kaliana itu karena ada value-nya di situ ya. So far kita masih dengan batik yang kita grafir di leather itu. Jadi ketika orang tahu ya ini kita pasti dari Jawa dan dari Surabaya. Kualitasnya juga oke banget. Betul. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada kolaborasi. Oh, Kaliana iya. X Danish. Nah, Siap, saya siap meminta Sama-sama. saran dan suhu dari suhu. dari suhu. Dan nanti mungkin ada lagi untuk Bu Cici apalagi sih? Iya, jadi sebelum ini nih Bu, jadi waktu itu, jadi kan sebelum ada endorse, sekarang kan ada selebgram. Oh iya, ada selebgram, selebtok. Ternyata dulu tuh sudah dilakukan Oh ya? oleh Rumah Danis mengendorse. Iya. Nah itu dia. Memang pada zaman itu Mbak Eri, kita juga sudah menyadari bagaimana produk ini bisa diterima, dikenal, kemudian disukai. Tidak lain selain mencari brand ambassador namanya. Betul. Kalau sekarang kan Endorser, betul. Untuk brand ambassador tentunya di kalangan para Selebritis, selebriti, gitu ya. dan kita juga nggak tanggung-tanggung selebriti siapa ya yang pas pakai baju kita supaya hasilnya worth it gitu ya. Iya. Alhamdulillah kala itu Siapa saya itu, Bu? juga yang lagi paling ngetop kan saya baju anak-anak muslim ya. Ya jelas dong, Baim, Aim gitu. Aim, oh Baim, oh. Aim, aku ini Aim. Lucu Dulu banget. ya, lucu Sekarang dia udah Kalau gede di ya, Bu. Baim ya Allah gitu ya. Iya doain. Iya Allah, iya, betul, lucu betul. Ingat ya Mas Dimas ya. Iya. Akhirnya ya kita selaku pelaku usaha itu menyadari pentingnya. Dan saya juga berterima kasih pada mereka. Ya Allah, di endorse bukan di brand ambassador lah Baim, Saskia Adia Makeup. Oh, iya. Dan banyak lagi lah yang lainnya, dia Imut. Pokoknya semakin banyak kita mengajak brand ambassador, worth it banget. Ya Allah, saya merasakan luar biasa lonjakan dari sisi permintaan. Tapi tentunya Jangan jangan itu dan Jangan juga itu ya. terus ngajakin agen-agen supaya tetap semangat, diberi target yang layak dan diberi apresiasi yang layak. Nah, apresiasi yang layak ini ya, Dimas, aku tuh pernah dengar sampai jalan-jalan ke 5 benua udah Oh iya, bareng-bareng. dari agen-agennya ini. Alhamdulillah, karena Oh, kita luar biasa. kerja bareng kita, target tercapai ya Iya. haruslah apresiasi yang terbaik. Betul. Dan itu menjadikan kita semakin semangat. Ya, oke. Oke, baik. Kita buka sesi Q&A. Kita persilahkan. Oke, iya di WhatsApp. Oh, oke. Akan kita bacakan WhatsApp-nya dan banyak banget hadiahnya. Setiap bulannya semakin banyak dan aku akan semakin semangat. Oke, baik. Sebentar, mungkin sebelum kita masuk ke Q&A nih ya, ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Ya, saya mau berbagi rezeki. Oh, alhamdulillah. Kita mau berbagi rezeki tepatnya. Kita mau bagi hadiah. Kita mau. Dapat aku. Ya, sebelum kita masuk ke Q&A, kita akan bagi-bagi hadiah. Untuk yang pertama ini kita mau ada undian voucher dari Park West untuk 3 orang, sebenarnya masing-masing Rp100.000. Kita putar bola ini ya, roda keberuntungan ya. Oke, siap. Kita akan tampilkan di layar.
3 orang. Ini banyak banget ini ya. Banyak Tipis banget. soalnya. Jadi kecil-kecil tulisannya. Oke, untuk yang pertama. Oke, yang pertama adalah untuk mendapatkan voucher dari Park West itu Atas nama ya Ratih Heri Yuliati. Selamat untuk Mbak Ratih. sama Kak Rati, Mbak Rati atas vouchernya bisa diambil di sini ya. Bisa nanti diambil di spasial lantai Ya, 8. langsung dipakai karena dekat banget. Langsung ke sebelah nanti. Iya, Apa itu yang ya? kedua. Nanti ya. Iya. Kita yang kedua. Kita mulai yang kedua. Ini teknologi ini luar biasa ya. Kalau kita dulu masih kopioan Saya kan juga Bu. Masih kopioan. Kagum melihatnya ya. Yang Bisa. kedua Untuk yang kedua, adalah Rio Sanjaya. Rio Sanjaya, selamat. Selamat untuk Rio. Yang ketiga siapa ini, Eti? Yang ketiga untuk mendapatkan masih voucher di Park West adalah gitu banget ya, adalah, dan kita lihat di sini Manda Pahlevi. Oke. Pahlevi. Selamat semuanya. Selamat. Congratulations. Nanti Ya. hadiahnya bisa diambil ya di Ya. spasial 8. Iya, dan itu di jam-jam kerja tentunya ya. Tentunya jam-jam Jangan lagi kerja. lewat ke sini terus malam langsung aja. Kalau weekend nggak ada orang. Oh iya. Sabtu nggak ada ya, Sabtu Nggak ya? ada Oke, kita. oke. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke pertanyaan ya. Iya. Kita bacakan dulu nih. Kita bacakan di live chatnya YouTube nih sudah. Banyak sekali. Sudah banyak nih. Saya punya kontekannya di sini. Ini siap-siap ya Bu, banyak pertanyaannya saya rasa. Gitu ya. Bismillah. Oke, Bismillah, semoga bisa menjawab. Saya Dan semoga bermanfaat. Nanti Amin. gantian kita bacanya Ti. Oke Ti, biar nggak magabut ya Ti ya. Kita bareng-bareng. Oke. Mumpung punya teman. Oke, untuk yang pertama nih ada pertanyaan dari Oksavina. Bu, di zaman digital seperti saat ini, seberapa besar sih pengaruh sosial media dan marketplace untuk memasarkan produk fashion? Oke, langsung saya jawab. ya. Langsung silakan Bu. Amat sangat berpengaruh. Amat sangat berpengaruh. Dan saya masa depan perdagangan kita mengarah ke sana semua. Oh, oke. Iya, ke depannya itu kita sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan produk, mempersiapkan semua yang berkaitan dengan media sosial. Meskipun saya masih belajar loh ya, Iya. karena saya produk lama, produk konvensional yang berubah jadi harus masuk ke dunia online. Sangat berpengaruh. Sangat Tapi berpengaruh kalau untuk sekali. saat ini, untuk pandemi ini, terus terang itu yang menolong. Yang Oke. menolong ya. Menolong. Toko saya tutup, toko-toko teman-teman agen tutup semua, ditolonglah oleh Marketplace. marketplace. Sosial media. Luar biasa. Saya sangat bergembira dan bersemangat untuk terus mempelajari sampai nanti bisa jadi pemain yang eksis di sana. Oh, luar biasa. Oke. Nah, yang kedua nih. Eti mau baca? Kelihatan nggak, Ti? Enggak, duluan ada aku yang ketiga. Oke, untuk yang kedua nih dari Rifki. Izin bertanya Bu, bagaimana terjadinya pembentukan brand produk seseorang melalui gambaran identitas di media sosial? Jadi bagaimana nih Ibu membentuk Ini brandnya ya di Mas sosmed? Bima, saya kan awalnya nggak langsung di media sosial kan. Betul. Saya Konvensional dulu. Ini yang nge-brand itu dulu tuh Mbak Eti ya, dari yang mulai gratis, brand itu oke, misalnya ikut pameran di mana aja yang gratis. Iya. Terus habis itu saya ikuti lagi nge-brand di majalah-majalah dulu Oke, itu. oh, Semua majalah-majalah. majalah media cetak itu dari mulai yang gratis sampai yang berbayar semua di promosi di situ. Dipromosikan. Kemudian di media elektronik, TV, radio, semua berusaha kesempatan apapun dipergunakan Diambil. maksimal. Kemudian sekarang di media sosial luar biasa, udah mah gratis ya, Iya, betul. maksimalkan. Saya juga sekarang punya ada Instagram, ada Facebook, ada semuanya. Instagram ad, udah itu Facebook ad, semua kita maksimalkan untuk ini, untuk nge-brand. Termasuk saya juga sedang mencoba lagi mengendorse kayak brand ambassador dulu ya Mbak Eti. Iya, Terus juga betul. saya juga membuat Instagram saya itu gimana trafiknya biar rame, Iya. bikin konten yang menarik. Malah saya sekarang meniru pada ahli-ahlinya dan saya mau meng-hire para anak muda tentunya yang Oke, pas karena saya betul. mah orang zaman dulu generasi X, tentunya dibutuhkan generasi Y dan Z yang Ya, ngumpul. anak-anak teman-teman milenial Anak-anak ini muda. ya. Pokoknya maksimalkan bisa aja, membantu ya. ikuti yang sukses. Dimaksimalkan Ikuti tuh. yang sukses itu cara paling cepat untuk menjadi sukses. Oke, nah itu dia harus mengikuti trennya. Nggak gampang loh untuk
menciptakan sebuah brand identity itu ya. Dan butuh yang kalau saya perhatikan juga dari Ibu Cici, Ibu sangat terbuka sekali karena kalau misalnya banyak sih, bukan banyak, beberapa juga gitu ya, kadang sudah karena memang sudah produksi luar biasa, kadang lebih menyerahkan kepada kepada agen-agen dan biasanya lebih diserahkan ke agen-agen. Tapi Ibu sangat membuka diri. Dan bagaimana ya Bu ya cara membuka diri, karena kan kalau teman-teman milenial kan biasanya justru yang lebih ini apa namanya harus begini harus begitu gitu, padahal mungkin Ibu juga sudah punya standar sendiri. Dan di situ bagaimana Bu? Nah, memang kalau namanya seorang pengusaha itu katanya ya malah jangan terlalu percaya diri. Nggak boleh terlalu pede. Nggak boleh, saya ini termasuk orang yang kurang pede Mas Dimas. Iya. Tapi itu sebuah power untuk, apalagi saya orang yang memproduksi ya. Jadi orang dengan usaha yang sifatnya produksi itu nggak boleh percaya diri. Harus terus was-was akan produknya, diterima apa enggak gitu, bagus apa enggak, apa ada yang lebih bagus, ada lagi yang lebih bagus lagi. Jadi dari itulah saya merasa diri saya harus introspeksi diri. Alhamdulillahnya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Alhamdulillah saya punya tim. Iya, saya sangat bersyukur kekayaan terbesar sebuah perusahaan adalah tim yang solid. Jadi itu saya rasakan, ya Allah, kita cari tim yang benar-benar nyaman, yang sevisi semisi. Itu apa Bu? Senyaman, sevisi. Dan itu mungkin buat teman-teman milenial, karena di digital platform ini boleh jadi adalah kemenangan milenial. Iya kan? Betul. Tapi untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun, itu adalah milik yang sudah senior. Nah ini kan, bagaimana Bu ininya? Apa yang harus Mbak Eti, Mas Dimas ya, saya juga sangat mengapresiasi para milenial ini dengan konsepnya, dengan pemikirannya yang tidak pernah terbayangkan oleh saya yang udah usia 53 ini. Tapi saya juga berharap para milenial juga tidak boleh menghilangkan juga pondasi offline itu maksudnya konvensional tadi itu ya, pengalaman, aplikasi di lapangan itu tidak semuanya hanya bisa oleh teori. Harus juga mengambil pelajaran dari masa lalu atau pengalaman orang-orang yang bekerja secara konvensional. Nah, saya merasakan tim itu amatlah sangat sebuah kekayaan untuk sebuah perusahaan. Aset ya Bu? Aset terbesarnya itu adalah tim yang karena tidak bisa tergantikan. Betul. Nah, syaratnya kalau saya pribadi mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi, saya membutuhkan tim itu yang nyaman. Dalam arti nyaman itu satu visi satu misi, kemudian memegang dasar-dasar kesuksesan seseorang, yaitu amanah, kemudian santun, nggak perlu pintar sekali tapi mau belajar, kemudian juga sangat terbuka bekerja sama tim, tidak sangat berorientasi pada egonya pribadi. Jadi melebur jadi satu karena sebuah tujuan yang sama. Dan biasanya orang-orang itu sederhana, karena sederhana itu canggih. Betul sekali. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Ada nih kita yang paling ini ada satu pertanyaan cukup saya rasa bagi para pengusaha awal di bidang fashion ini pengen tahu banget Bu. Cara Ibu untuk mengetahui selera market itu bagaimana? Kan selera market ini kan pasti ada berubah. Nah, 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk bisa tetap eksis. Bagaimana cara dari Dani sendiri membaca selera market di bidang fashion yang untuk anak-anak ini Bu? Apa yang Ibu lakukan? Anak-anak dan keluarga. Betul, anak dan keluarga. Memang tadinya saya sendiri kan, kemudian ada tim. Nah, dalam tim itu harus terdapat satu tim kecil yang tugasnya sebagai riset dan development. Iya, atau tim kreatif. Jadi tugaskan satu orang yang khusus belusukan di dunia offline, belusukan di dunia online, belusukan di marketplace, mana sih yang ratingnya terbesar, ikuti yang dilaku dan banyak digemari, kurang lebih itu akan mencerminkan itu selera pasar. Tapi tidak boleh mencontek plek, kita harus punya jati diri dan punya ciri khas sendiri, tetapi tetap dalam mendengar dan terus memperbaiki diri dan kualitas ya maksudnya, dan terus kita tuh harus itu menyisakan kepercayaan diri, tetapi yang ada tuh
terus berusaha produk kita tuh diterima secara kualitas maupun harganya. Jadi kalau bisa dibilang di sini bahwa ketika mempunyai salah satu orang yang research development nih bahasa kerennya, kalau belusuan tuh bahasa teknisnya gitu ya. Tapi ketika Rumah Denis ini punya DNA-nya, jadi kayak udah ini pasti nih Rumah Denis banget nih, Denis Collection banget. Nah itu akhirnya diaplikasikan terutama sekarang dengan adanya pandemi ini, seperti pertanyaannya bagaimana ketika COVID-19 yang sekarang pandemi ini sebetulnya adalah bagaimana strategi untuk survive, untuk kembali survive dari Mas Iman Setiawan gitu ya. Apakah harus membuat usaha baru atau tetap melanjutkan baru dengan strategi produk-produk yang baru? Kalau saya pribadi, Mas Dimasnya begitu masuk pandemi ya kaget. Saya meskipun udah 25 tahun kaget. Kaget ya Bu, pasti kaget ya Bu. Karena beda dari 20 tahun. Beda banget, seumur hidup saya baru kali ini ngalami usaha dalam kondisi pandemi. Terlebih usahanya tuh kan itunya larisnya tuh apa puncaknya peaknya Lebaran. Lebaran lalu gimana Bu? Ya Allah, Maret itu saya udah persiapan full hampir 90% menuju Lebaran. Jadi barang sudah banyak sekali mempersiapkan kebutuhan Lebaran. Begitu ada pandemi, diantem. Wajar, saya udah 25 tahun meskipun saya juga apa namanya itu ada pengalaman kaget. Saya berdiam diri sejenak, merenung. Kemudian setelah nyadar kalau ini pandemi, buatlah strategi. Strategi saya adalah tidak merubah mengganti usaha, tetapi saya langsung merapatkan barisan tim saya, apa kekuatan kita. Uang cash kita tinggal berapa, barang kita tinggal apa, dan apa kira-kira yang masih bisa dipasarkan. Akhirnya kita harus segera menyiapkan mental terutama, bersiap untuk yang terburuk, barang kita yang untuk Lebaran itu nggak laku, tetapi juga optimis. Kita menyiapkan ini kan akan berlalu, betul. Tidak akan selamanya pasti orang butuh pakaian, tapi kita harus nyiapin mental. Hanya barang-barang yang dibutuhkan saja. Akhirnya kita mengerucut semua orang di rumah, semua di lockdown, semua di rumah, butuh pakaian yang nyaman untuk di rumah. Akhirnya kita alhamdulillah pakaian kita yang nyaman itu, yang khusus di rumah, yang bahannya dingin, lembut, itu mendapat tempat, Mas Dimas. Jadi jangan langsung ganti usaha. Aduh, itu sama bagi saya sesuatu yang dari nol, tapi carilah pangsa pasar yang masih memungkinkan yang bisa kita lakukan. Sementara investasi atau pelebaran usaha kita hentikan, tapi fokus pada apa yang masih bisa diterima oleh pasar. Dan ini juga pertanyaannya menarik juga, dan ini pertanyaan yang banyak sekali gitu ya, yang suka dirasakan. Ini Mbak Manda Pak Levi tadi udah ya, bagaimana kita tetap istiqomah tadi itu. Dapat juga tadi hadiahnya kalau nggak salah. Nah, bagaimana kita tuh tetap istiqomah, semangat. Jadi kan pasti ada kayak jenuh, terus betul. Seperti Ibu sampaikan, kayaknya gimana Bu? Saya udah 25 tahun aja rasanya, kayak ini terakhir, ada perasaan gitu. Ada ya Bu, ini tahun berapa Bu? Jadi kayak ini ya, kayak cobaannya juga kayak pernikahan ya. Betul, setiap saat. 5 tahun gitu kan, Betul. 10 tahun gitu. Kalau usaha gimana Bu dalam Rumah Denis? Saya merasa kalau manusia itu sepanjang dia masih hidup, jadi perasaan antara optimis dan sebaliknya itu akan terus ada. Jadi untuk perasaan-perasaan yang kayaknya udah ini tahun terakhir nih, ternyata itu menimbulkan optimisme lagi ketika ada sebuah peristiwa, sebuah momen yang itu membangkitkan semangat lagi gitu ya. Ampun. Nah ini Semangat waktu kita nih, sayang banget, pendek banget deh. Saya tuh kepengen banyak ngobrol sebetulnya Bu. Buat series nanti mungkin. Kita bikin series harusnya nih. Tapi yang pasti ini nih, kita bisnis, ya. Ibu juga berbisnis. Pasti pernah mengalami sebuah momen keterpurukan, ya. Iya betul. Dalam sejarah Denis, Rumah Denis sendiri, ini kapan Ibu pernah mengalami saat-saat titik, kalau kita bilang titik nadir, titik paling rendah dalam bisnis Ibu, dan bagaimana Ibu akhirnya bisa merangkak lagi naik untuk kembali ke posisi yang saat ini ada. Kapan kira-kira Bu? Tahunnya? Tahun, kalau masih ingat. Tahun 2013-2014. 2013-2014, apa yang terjadi Bu dengan Denis Collection? Terus terang saat itu juga momennya itu krisis ekonomi. Betul. Secara global juga.
Terlebih saat itu juga secara intern pribadi mungkin saya juga menemui titik jenuh karena ada problem yang berat gitu ya, yang saya juga sulit menyebutkannya. Mungkin saya itu terlalu memegang ini mahkota mahkota itu marketing dan lain itu saya jaga terlalu amat, terlalu menjaga, artinya itu khawatir dengan menjaga sekuat tenaga, dan saat itu saya merasa di titik lelah mungkin. Hampir saja mau saya tinggalkan usaha ini. Iya. Terlebih saya pikir sudah cukup hasil dari usaha kemarin-kemarin, cukup untuk menghidupi sisa hidup saya. Tapi untung momentumnya itu ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya tuh bekerja tuh bukan untuk diri sendiri. Saya harus bangkit. Kalau saya ada tabungan untuk diri saya dan keluarga. Terus kalau karyawan, mana karyawannya tuh adik sendiri, sepupu, kan terlibat karena memang mampu di bidangnya. Akhirnya saya timbul, ya Allah, tolong beri saya jalan keluar, lepaskan ini mahkota kekhawatiran ternyata kekhawatiran yang berlebihan. Yang berlebihan. Iya, betul. Ditambah yang memang problematika kan ada terus. Betul. Setelah saya lepaskan itu, saya hanya minta, ya Allah, kalau memang saya ini masih diberi amanah untuk melanjutkan usaha ini dan masih bermanfaat, berilah saya jalan. Yang pertama, jalan ke lapangan hati. Meyakini bahwa rezeki ini Allah yang melapangkan pada siapa yang Dia kehendaki, dan itu saya mintakan. Mbak, rezeki itu Mbak cahaya tank, saya kok semangat datang lagi, itu juga perlu dimintakan sama yang di atas. Ketika udah titik nadir, katanya zero titik nol itu loh, terkenal kan itu zero mindset itu. Zero mindset, betul. Jadi ketika pasrah, udah capek banget nerusin, tapi juga ingat ini masih manfaat. Ketika itu dimintakan, ya Allah, saya sekarang meyakini bahwa rezeki itu betul Allah yang melapangkan, termasuk rezeki semangat. Karena tanpa semangat juga nggak ada apa-apa, semua teori itu. Semua fasilitas juga nggak ada apa-apa, semua pencapaian nggak ada apa-apa, kayak gitu, habis semangat itu. Ya Allah, akhirnya saya mintakan cahaya datang, jalan keluar terbuka, dan sekarang saya alhamdulillah penuh semangat lagi. Luar biasa. Dan lebih ringan lagi karena tadi kalau ada apa-apa, udah nggak terlalu menjadi beban. Pasti semua ada solusinya. Nah itu di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Kan di Al-Quran seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dapat positif vibe-nya banget nih. Saya juga lagi semangatnya, apalagi insya Allah juga kita dengan pandemi ini, semoga kedepannya nanti udah semua udah vaksin, semoga ya Bu ya. Saya terasa setelah Lebaran ini, setelah vaksin semuanya dapat, ini ekonomi akan segala bergairah lagi. Amin. Ini langsung kita bisa beli properti. Ayo semangat yuk, semua properti semoga segala bergairah lagi. Dan usaha bergairah, semuanya saling satu sama dan terhubung. Amin. Industri semua mulai bergerak maju gitu ya. Iya, insya Allah. Indonesia semakin bangkit kembali. UMKM, apalagi kita bicarakan juga ingin menyentuh UMKM, ingin berbagi pengalaman, berbagi semangat. Insya Allah nanti semuanya bersemangat lagi. Amin. Aduh, banyak sekali inspirasi kita dapat hari ini. Anak-anak kita juga tidak menghendaki kita tidak bersemangat. Iya dong, nggak boleh Bu. Jadi keep fighting semuanya ya. Jangan berhenti, jangan kemudian menjadi sosok yang akhirnya down. Iya, betul. Apalagi masih muda gitu kan. Ya Allah, nggak enak loh down itu. Ini biarin repot, mendingan semangat pokoknya. Iya, betul. Contoh beliau. Minum, insya Allah. Masih terus semangat sampai sekarang ya itu ya. Insya Allah ya. Dan lebih semangat lagi. Betul sekali. Semangat seperti ini sangat dibutuhkan saat ini tentunya. Ini harus transfer energi semangat. Iya, kita transfer energi nih ke teman-teman semuanya. Wah, kita transfer. Ya Allah, insya Allah. Luar biasa. Oke, baik. Sayang sekali rekan-rekan, ini kita sangat terbatas sekali untuk banyak pertanyaan, banyak obrolan. Kita mohon maaf mungkin belum bisa terjawab satu persatu. Tapi kalau misalkan ya pengen banyak nanya lagi, nanti bisa lah. Kalau ada Instagram, bisa ke Instagramnya Eti, bisa ke Instagramnya Denis. Instagramnya apa Bu dari Denis Collection Bu? Rumah Denis ya? @rumahdenis. @rumahdenis official. Nah silakan, mungkin mohon izin ya Bu Cici, kalau ada pemirsa atau Bapak Ibu rekan-rekan yang masih ingin bertanya lagi, mungkin bisa DM di
Instagram Rumah Denis Insya Allah, Collection Rumah Denis gitu ya. ya. Kak Eti juga boleh. Mbak Eti Eti aja. Eti Yaya juga Mbak boleh. Eti Nanti aja. Eti akan bantu Karena kita akan berkolaborasi. berkolaborasi. Iya, Oh, dengan sudah Ibu ada saya. selentingan kolaborasi Denis dan Kaliana dan Amin. Eti. Bersama Oke. Intiland. Amin. Oke, yuk kita sekarang mau bagi-bagi hadiah lagi. Asik. Kita mohon untuk hadiah dari OVO. Oke, voucher Oke. OVO untuk 2 orang pemenang. Ya. Iya. Untuk 2 orang Kita akan pemenang. putar lagi, putarnya dulu kan kalau nasional begini ya. Sekarang kita putarnya cukup bilang putar. Putar. Wah, langsung putar nanti. Keren ya. Keren ya Bu ya. Berinovasi Bu. Ini biasa dibuat arisan sih sama Iya ibu. ya. Wah, ibu paham nih arisan biasa nih. Oke, yang pertama atas nama Nuryati. Selamat Nuryati. selamat. Mendapatkan voucher OVO senilai Rp250.000. Berikutnya, yang kedua. Iya, yang kedua adalah oke, ini dia. Iya, stop, Bos. Kan itu Manda Pahlevi. tadi bukan ya, apa menang lagi nggak? Selamat ya. Tadi belum kan ya? Tadi sudah belum Manda Pahlevi yang pertama. Kayaknya udah ya. Oh sudah, aduh, sayang banget. Kalau gitu kita putar lagi ya. Oke, kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Out. Kita putar lagi. Oke. Ini dia adalah siapa ini ya? Fajar Satrio, selamat Fajar Satrio. Berarti 250. Mendapatkan voucher OVO Rp250.000. Nanti bisa chat atau kita hubungi rekan-rekan. Kita akan menghubungi langsung untuk tata cara pengambilan atau redeem ya, di redeem. Iya. Di redeem ke saldo OVO-nya. Baik. Nah, yang sekarang ini nih, saya yakin banyak yang kepengen. Dari semua yang masuk banyak yang pengen dapat. Sudah bisa lihat-lihat mungkin katalognya. Oh, coba-coba tuh biar bisa kelihatan nih. Nanti dikasih lihat ke kameranya tuh. Ini ya, dari sini juga sudah bisa dilihat mana yang mau ya kan, nanti yang mungkin kakak-kakaknya yang perempuan atau untuk anaknya atau mungkin bapak-bapaknya seperti apa, atau mungkin yang mau masih ada yang sarimbit gitu sama anaknya gitu ya, silahkan langsung ini dicek di sini. Oh, sudah ada pilihan-pilihannya. Nah, sekarang kita akan ada 5 nih ya, 5 pemenang. Tadi saya juga sudah bantu untuk ngecek nih dari chat yang masuk ya, Bu Cici. Ada 5 nama nih yang saya ambil nih ya. Ya, oke, sip. Saya sudah ambil 5 nama, bismillah. Untuk yang pertama, selamat kepada Oksana. Kemudian untuk yang kedua, Ilham Setiawan. Selamat. Yang ketiga, Megawati Wijaya. Kemudian yang keempat, Rifki Pascaveri. Dan yang kelima, Aitu Aida. Nah, 5 nama sudah berhak mendapatkan hadiah persembahan dari Denis Terima kasih Collection. banyak Ibu Cici. Nanti sama-sama. Milenial ini langsung di story loh ya. Nanti untuk 5 pemenang tadi akan kami kontak ya, akan kami hubungi. Nanti bisa langsung butuh ukurannya apa, size-nya apa nih, S, M, L atau XL ya. Saya M, Bu. Enggak ya? Ini untuk anak-anak atau untuk orang tua juga? Bisa. Ini anak-anak, bisa orang anak tua. umur berapa? Lu ini Bisa anak-anak, bisa orang tua, silakan. Jadi nanti akan kami hubungi, nomor yang sudah didaftarkan akan dihubungi oleh tim dari Bu Cici dan dari Eti. Nanti saya minta datanya ya. Betul, nanti data kita sampaikan ke Ibu. Jemput bola. Saya Oh, didatangi nanti loh, silaturahmi, ketemu Gitu, sekalian, di telepon. Didatengin via telepon kan? Iya. Pandemi. Oke, baik, sebelum kita tutup acara kita malam hari ini, rekan-rekan, ada beberapa hal yang saya bisa rangkum dari seorang Ibu Cici, ya Eti ya. Yang pertama, ketika rekan-rekan sekalian mau menjadi seorang pengusaha, mau berusaha, mau menjadi entrepreneur, itu persistence. Persistence tuh ibaratnya kita harus teguh pendirian. betul. Betul ya? Iya. Saya rangkum dari penjelasan Ibu tadi. kayak paranormal betul nggak deh? Normal saya menerawang ini. Resistance harus teguh dengan apa yang sudah dipilih tadi ya. Karena kalau teguh itu berarti kan pasti akan giat dan sungguh-sungguh. Passionnya akan ke bawah. Iya, betul. Kemudian jangan pernah menolak yang namanya adaptasi. Betul. Tidak boleh. Perubahan zaman. Kita mengikuti perubahan zaman, betul. Manusia bisa berubah, zaman bisa berubah, selera pasti juga akan berubah. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan terbawa oleh ini. Bisnis kita akan terlupakan. Terlupakan. Betul. Tertinggal oleh perubahan. Tertinggal oleh perubahan. Betul. Kemudian juga ada lagi,
yang saya ambil juga dari Bu Cici dengan konsep beliau yang MLM kemarin, yang di awal konvensional Direct marketingnya ya. sendiri, jualan langsung. Betul, artinya adalah yang saya ambil bahwa jangan berpikiran pada keuntungan saya sekali jualan harus besar sekali, tapi sempit lingkupnya. Betul. Tapi ketika berpikir bahwa oke, keuntungan saya tidak perlu besar-besar, tapi skup jangkauan saya luas, itu akan sama hasilnya dengan keuntungan yang digedein cuma satu aja. Bahkan bisa lebih, tak ya, terbatas. tak terbatas. Dengan sistem tadi dimulai dari 20 orang, Iya. 20 orang tadi Jadi akhirnya 500 menggurita orang. menjadi 500 orang, banyak orang bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Apalagi online ini. Apalagi dengan online semakin luas lagi, gitu ya. Kemudian banyak yang saya ambil, mumpung nih ya, yang kedua, yang ke berapa ini? Keempat. Pondasi usaha di masa lalu atau yang konvensional itu bukan berarti harus tinggalkan. Karena konvensional itu melatih Iya, kepercayaan diri, basicnya. Basic yang akan terus terpakai dan Pasti. menjadikan itu pondasi kuat maupun zaman mau berubah. Betul. Ya amanah, ya. Habis betul. itu rendah hati, jangan terlalu percaya diri. Betul harus sekali. terus memperbaiki diri. Betul sekali. Jadi walaupun sudah ada banyak cara-cara modern dengan online, dengan marketplace, tapi juga penting bagi para pengusaha-pengusaha ini untuk turun langsung ke lapangan seperti Ibu kemarin, door to door di awal, ditolak, ya kan, kemudian ditolak lagi, diterima, itu untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan luar biasa. Dan yang terakhir, harus mau berinovasi. Wajib berinovasi. Nah, inovasi itu wajib ya. Sudah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Itu tadi beberapa rangkuman yang bisa saya ambil, Eti dan juga Bu Cici. Semoga kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat semuanya. Luar biasa buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat narasumber yang luar biasa, Ibu Cici dari Danes Collection. Moderator saya luar biasa, ada Eti. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi yang lebih seru berikutnya. Baik, kalau begitu saya Dimas Perdana, rekan saya Eti Soraya dan narasumber saya luar biasa Ibu Cici mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga sudah meluangkan waktunya malam hari ini bagi rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan yang pasti, yang paling penting saat ini adalah pesan kami bertiga, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat. Harus semangat selalu. Sampai ketemu kita bulan depan ya. Sampai ketemu bulan depan. Selamat malam dan salam sehat. Assalamualaikum. Demikian telah kita ikuti Knowledge Forum Women Insight Strategi Jitu Business Fashion bersama Tati Hartati, Bu Cici, founder Danis Collection, dengan moderator Eti Soraya, PR Consultant. Persembahan Eti Soraya, The Rose Bay, Praxis, Intiland, dan Sonora FM Surabaya.
Mbak. Aku baru selesai meeting nih. Mbak, gimana kondisinya?